Halo semuanya, selamat datang di Ryan Farm. Kali ini kita akan bahas topik spesial. Bagaimana memulai usaha beternak domba Garut dari 10 ekor indukan sampai berkembang menjadi 100 indukan. Buat kalian yang tertarik di dunia peternakan atau sedang mencari peluang usaha, video ini cocok banget. Nggak hanya bicara soal teori, kita juga kasih tips praktis berdasarkan pengalaman. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Yuk kita mulai, gasken. Mengenal domba Garut secara mendalam. Domba Garut adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Domba ini punya keunikan yang nggak dimiliki domba lain. Apa saja? 1. Fisik yang kuat. Domba Garut punya tubuh kokoh dengan bulu tebal dan tanduk yang khas. Selain menarik secara estetika, ini juga membuat tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Yang kedua, produktivitasnya tinggi. Domba Garut terkenal sebagai domba yang subur. Rata-rata satu indukan bisa melahirkan 1 hingga 2 anak per tahun. Atau dengan kata lain, 2 tahun itu bisa melahirkan 3 kali. Kalau dengan baik, dari 10 indukan bisa menghasilkan 20 anak dalam setahun. Itu kalau penanganannya bagus ya. Yang ketiga, fleksibilitas pasar. Domba ini laris di pasar, baik untuk pedaging, untuk seni, ataupun tangkas. Ini berarti kalian gak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi bisa memanfaatkan berbagai peluang. Jadi kalau kalian atau teman-teman mencari jenis domba untuk investasi, domba Garut adalah pilihan terbaik, terutama di Jawa Barat. Tapi ingat, kesuksesan dimulai dari manajemen yang baik. Membuat kandang yang nyaman dan fungsional. Kandang adalah rumah untuk domba, teman-teman. Jadi, kandang yang nyaman dan sehat adalah kunci utama kesuksesan beternak. 1. Material yang digunakan. Gunakan bahan yang kuat tapi ekonomis seperti bambu, kayu, atau kombinasi dengan bahan modern seperti atap seng, spandek juga. Pastikan kandang kalian kokoh untuk melindungi dari cuaca buruk. Yang kedua, desain kandang. Lantai. Buat lantai sedikit berongga atau biasa kita sebut itu slat ya. Slat itu diatur nih, selang renggangnya itu 1 jari agar kotoran dan urin domba bisa langsung jatuh. Ini menjaga untuk kebersihan kandang juga. Ventilasi, sirkulasi udara harus baik, jadi domba tetap sehat. Ventilasi buruk bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Lalu pemisahan area. Ada area untuk domba dewasa, domba menyusui, domba untuk kawin, dan anak domba. Jangan dicampur karena kebutuhan mereka itu jelas berbeda. Yang ketiga itu adalah pembersihan rutin. Luangkan waktu setiap hari untuk membersihkan kotoran dan sisa pakan di kandang. Ini penting agar domba teman-teman bebas dari penyakit kulit dan penyakit pernapasan. Menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan domba. Lingkungan sekitar kandang juga punya pengaruh besar. Lokasi yang tepat akan membantu domba itu tumbuh secara optimal. 1. Dekat dengan sumber air. Domba membutuhkan air bersih untuk minum dan menjaga kebersihan tubuh. Jadi pastikan lokasi kalian itu punya akses air yang mudah. Yang kedua, hijauan yang melimpah. Hijauan seperti rumput dan daun-daunan adalah pakan utama domba. Pilih lokasi dekat area hijauan atau siapkan lahan untuk menanam rumput. Yang ketiga, jauh dari polusi dan kebisingan. Domba itu sebetulnya bisa stres kalau lingkungan sekitar tuh terlalu berisik, bising, atau penuh polusi. Ini bisa mengganggu produktivitas dan kesehatan mereka. Jadi sebelum teman-teman itu buka peternakan, cari lokasi yang tenang, jauh dari keramaian. Perencanaan keuangan yang efisien. Banyak yang berpikir beternak itu mahal, padahal dengan perencanaan keuangan yang baik, kalian bisa memulai usaha ini dengan modal terjangkau. Teman-teman, 1. Modal awal. Domba harga 10 indukan berkualitas sekitar 25 sampai 35 juta. Untuk pejantan itu bervariasi. Untuk yang bagus itu harganya di atas 7 juta. Untuk kandang, pembuatan kandang sederhana bisa menghabiskan sekitar 5 sampai 15 juta. Pakan, untuk pakan awal anggarkan sekitar 1 juta
sampai 1.500.000 per bulan. Kedua, catatan keuangan. Buat buku atau file khusus untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Ini penting untuk mengevaluasi nih, apakah usaha kalian itu memang untung atau masih butuh perbaikan. Ketiga, jangan lupa dana darurat. Sisihkan minimal 10% dari modal awal untuk kebutuhan mendadak, seperti pengobatan atau perbaikan kandang. Strategi pemasaran dan penjualan. Setelah domba berkembang dan siap dijual, teman-teman harus tahu cara memasarkannya dengan baik. 1. Penjualan offline. Bawa domba ke pasar hewan lokal. Kenalkan kualitas domba teman-teman dan jangan ragu untuk berbicara dengan pembeli potensial. Yang kedua, promosi online. Manfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau marketplace, atau sosial media seperti YouTube. Upload foto atau video domba teman-teman, lengkap dengan informasi detail seperti usia, berat, dan keunggulan domba tersebut. Yang ketiga, jaringan komunitas. Bergabunglah dengan komunitas peternak atau asosiasi domba Garut. Ini bisa membuka peluang besar, mulai dari pembeli tetap hingga kontrak kerjasama untuk kurban misalnya. Kesabaran dan konsistensi. Dari 10 ke 100 indukan butuh waktu dan kesabaran. Teman-teman harus konsisten dalam merawat domba setiap hari. 1. Perawatan harian. Pastikan domba mendapatkan pakan yang cukup, air bersih, atau pendaman konsentrat, dan tempat tinggal yang nyaman. Jangan lupa periksa kesehatan mereka secara rutin. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Jangan takut gagal. Orang yang beternak itu pasti ada proses. Tiap tantangan yang kalian hadapi adalah pelajaran berharga untuk membuat usaha kalian lebih baik ke depannya. Yang ketiga, nikmati prosesnya. Beternak itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepuasan melihat usaha teman-teman tumbuh. Rasakan kebanggaan ketika domba teman-teman sehat dan berkembang biak dengan baik. Gimana teman-teman, ternyata beternak domba Garut itu nggak sesulit yang kalian bayangkan kan? Dengan perencanaan yang matang, kandang yang baik, dan pemasaran yang kreatif, kalian bisa mengembangkan usaha dari 10 indukan menjadi 100 indukan atau bahkan lebih. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.